Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas spill saja saham yang sedang hype beberapa waktu belakang ini dan juga sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang saham tersebut, yaitu AADI. Nah, bagaimana ceritanya sampai AADI ini bisa arah berkali-kali, kemudian apa yang harus kita lakukan? Mungkin bagi kita para pemilik saham AADI, apa yang harus kita lakukan, kapan jualnya, terus bagi kita yang nggak punya AADI, seperti apa? Nah, kita akan bahas di video kali ini, jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sekali lagi teman-teman sekalian, pastikan teman-teman sudah mendownload ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook The Investor Guidance. Ini buat teman-teman yang saat ini mungkin masih sangat sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, di sisi lain ingin investasi saham dengan tenang. Jadi kalian wajib membaca bukunya. Ebook tersebut free ya, bisa di-download secara gratis melalui link di bawah ini. Dimulai sekitar bulan September lalu, di mana Adaro mengumumkan untuk melakukan spin-off terhadap bisnis batubara thermalnya. Ya, dan berita ini cukup menghebohkan, membuat banyak orang bertanya-tanya kenapa Adaro mau melakukan seperti ini. Lalu bagaimana komposisinya ketika AADI ini dilepas dari Adaro itu sendiri. Mengenai alasan kenapa Adaro melepas segmen bisnis batubara thermal, kemudian juga hitung-hitungan maupun prospeknya sudah kami bahas di video sebelumnya ya. Videonya seperti ini. Jadi silakan teman-teman yang belum menonton video tersebut bisa ditonton kembali. Tapi pada akhirnya ketika pengumuman tersebut itu dipublish, itu membuat harga saham Adaro naik cukup signifikan ya. Bahkan harga sahamnya di awal tahun itu baru menyentuh sekitar 2.500-an, itu naik sampai ke 4.000. Bahkan level tertingginya di 4.300 menjelang cum date dari dividen ya, dividennya Adaro. Sampai akhirnya setelah tanggal X cum date dari Adaro, harga sahamnya turun cukup signifikan ya, anjlok kira-kira hampir 50% hanya dalam waktu 2 hari ya, sebelum akhirnya beberapa hari ini harga saham Adaro kembali naik sekitar 26% dalam beberapa hari terakhir. Nah, menariknya pada bulan November, Adaro mengumumkan bahwa Adaro akan melakukan IPO atau mem-IPO-kan anak usahanya yaitu AADI, di mana AADI ini adalah saham yang akan di-spin-off-kan ya, atau anak perusahaan yang akan di-spin-off-kan. Nah, waktu bulan September kemarin kami membaca prospektus dari Adaro sendiri, kami mengira bahwa kepemilikan AADI itu hanya akan dimiliki oleh pemegang saham Adaro-nya saja ya, alias pemegang saham lama melalui skema PUPS. Jadi menurut kami nih, yang boleh atau yang hanya bisa memiliki AADI sampai dia listing di bursa itu adalah pemilik dari Adaro yang lama. Cuman ternyata skenario berubah ya, bulan November akhirnya dilakukan IPO. IPO-nya memang kecil, porsinya sekitar 10% dari total saham yang beredar oleh AADI. Cuman perlu diketahui teman-teman sekalian ya, 10% dari IPO kemudian melalui skema PUPS ini, pemilik saham Adaro tadinya memiliki 43% atau kepemilikan publik ya. Maksud saya adalah kepemilikan publik atas Adaro sebesar 43%. Artinya nanti kepemilikan publik di AADI digabungkan dari pemilik saham Adaro yang lama dengan yang di IPO-kan, itu kurang lebih akan menjadi 53%. Ya, jadi setelah PUPS ini selesai dilaksanakan, kepemilikan publik atas AADI sebanyak 53%. Apa yang terjadi setelah AADI akhirnya berhasil IPO yang sebesar 10% porsi ini ternyata membuat harga sahamnya arah berjilid-jilid. Di mana hari pertama listing di harga sekian, langsung arah di harga sekian alias naik 19%. Kemudian hari kedua juga naik 19%, hari ketiga juga naik 19%. Dan hari terakhir, yaitu saat video ini diambil tanggal 10 Desember 2024 atau hari Selasa, kenaikannya hanya sekitar 7,5%. Kemudian di hari sebelumnya, yaitu hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, bursa sudah mengumumkan ya bahwa harga pelaksanaan PUPS adalah sebesar 5.960. Di mana harga PUPS ini jauh di bawah harga market saat ini. Saya tidak tahu saat video ini dirilis harga saham AADI berada di level berapa, cuman di hari terakhir ya saat video ini diambil ya tanggal 10 Desember 2024 harga saham AADI berada di level sekitar 10.000. Artinya ada potensi
floating profit ya, floating profit kira-kira ya mungkin sekitar hampir 100% lah ya, 80%-an mungkin dari 5.900 sampai ke 10.000. Tentu saja ini menjadi keuntungan buat para pemegang saham Adaro lama ya, pemegang saham Adaro yang dimana Adaro telah jatuh dulu karena akan membagi dividen untuk penebusan PUPS dan harga PUPS-nya jauh lebih rendah dibandingkan harga ADI saat ini. Jadi selamat ya buat teman-teman sekalian yang menjadi pemegang saham Adaro lama untuk punya kesempatan menebus saham PUPS-nya ADI. Ya pastinya seneng kan ya, karena tahu-tahu dapat floating profit yang sangat tinggi. Tapi memang kalau kita hitung-hitung, ya kalau misalkan kita beli saham Adaro-nya di harga 4.000, ya ini mungkin masih belum kelihatan keuntungannya ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah pegang Adaro sejak lama, terutama saat awal tahun misalkan di harga 2.500-an, ya saat ini sudah bisa menikmati cuan yang cukup oke. Ya karena Adaro sendiri menjadi salah satu pembahasan di webinar kami bulan Januari lalu, di mana harganya masih 2.500-an. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah kapan kita harus jual saham ADI, baik mereka-mereka yang ikut IPO maupun yang melakukan PUPS ya, karena memang beberapa hari ini saya dapat pertanyaan yang cukup banyak mengenai kapan jual ADI. Tentu saja mengenai kapan jual ADI jawabannya tergantung dari mindset maupun tujuan investor masing-masing ya. Karena pada akhirnya ada berbagai macam investor. Ada seorang investor jangka panjang, ada seorang scalper, ada seorang spekulator. Nah mereka-mereka semua ini pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita seorang scalper ya, dalam artian kita mencari saham yang jangka-jangka sangat pendek, intraday. Kita beli hari ini, mungkin sorenya jual atau bahkan besok atau 1 hari 2 hari jual. Ya misalkan kita ikut IPO, kemudian 3 kali arah, itu cuannya sudah gede banget ya. Kemungkinan besar mereka para scalper ini ya akan sudah mulai jualan ya. Apalagi sekarang arahnya kayaknya sih ya, bulan terutama hari Selasa ini arahnya sudah nggak berlanjut lagi. Mungkin saja ya, saya tidak tahu, mungkin saja mereka sudah jualan. Bagaimana dengan kita seorang trader yang menggunakan chart pattern? Ya kalau kita seorang trader ya tentu saja untuk saham yang baru IPO patternnya belum terbentuk ya, belum bisa kita simpulkan mana support dan resisten. Jadi kemungkinan besar untuk mereka-mereka yang trader, terutama trader swing ya, trading dengan lebih santai seperti itu, mereka mungkin belum atau tidak masuk di ADI untuk sementara ini. Nah sekarang bagi kita para investor jangka panjang, kalau kita bicara mengenai jangka panjang, maka acuan jualnya ya adalah kinerjanya ya. Bagaimana kinerja saat ini, prospek ke depan seperti apa, potensi dividen yield ke depan seperti apa. Dan kalau kita bicara mengenai investor jangka panjang, maka volatilitas market jangka pendek itu tidak menjadi masalah. Nah, jadi kesimpulannya adalah beda mindset, beda tujuan, beda pula cara eksekusinya. Nah, sekarang pertanyaannya kan, bagaimana dengan kita-kita yang belum punya saham ADI ini? Apakah kita sebaiknya juga ancang-ancang untuk masuk karena kayaknya sudah mulai harganya terkonsolidasi atau seperti apa? Nah, kalau saya sendiri, di mana kacamata saya adalah seorang investor jangka panjang, yang di mana investor jangka panjang ini kita mencari ketenangan investasi, artinya kita bisa tumbuh dengan tenang, maka ya kita nggak usah masuk di ADI ya, kita nggak akan mungkin untuk beli di pucuk ya, alias kita kejar kereta di pucuk. Apalagi ADI saat ini sedang sangat hype beberapa hari terakhir. Saya pribadi, seorang investor jangka panjang, saya tidak akan masuk di saham-saham yang sedang hype ya. Karena biasanya untuk saham-saham hype ini volatilitasnya sangat tinggi. Ya, dan kalau kita masuk saat volatilitas tinggi seperti ini, biasanya tidak akan memberikan ketenangan. Ya, yakin deh kalau misalkan kita beli di pucuk. Apa yang akan kita lakukan besoknya? Kita akan lihat lagi saham kita. Apakah naik atau enggak nih? Atau jangan-jangan sudah terkoreksi. Ya, koreksi kemudian enaknya jual atau hold ya. Nah, disitulah muncul keraguan-keraguan ketika kita mengejar kereta di harga yang pucuk. Otomatis kalau kita sudah tidak tenang dalam berinvestasi seperti itu, ya pekerjaan kita sehari-hari akan terganggu. Pekerjaan kantor kita akan terganggu.
bisnis kita yang tadinya kita fokus untuk ngurus klien akan terganggu. Nah, itulah sebabnya bagi kita para investor jangka panjang, mencari saham yang belum naik itu lebih memberikan ketenangan. Fokus di jangka panjang alias kita fokus pada kinerja masa depan itu juga lebih bagus. Nah, pada hari Jumat tanggal 13 Desember besok ya, tepatnya 2 hari 13 dan 14 Desember, kita akan mengadakan webinar bagaimana kita mencari saham-saham yang berpotensi untuk cuan bagger di masa depan alias untuk investasi jangka panjang, di mana dua saham ini sahamnya belum bergerak sama sekali, tapi menurut saya ada prospek yang bagus untuk tahun depan nanti. Pastikan teman-teman jangan sampai terlewat ya, segera daftar webinarnya mumpung masih ada waktu buat join. Pelajari informasi lebih lanjut melalui link di bawah ini ya.